Shalom saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang sedia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, kalau engkau mau diutus oleh Tuhan melayani pekerjaan Tuhan ini, terutama untuk hamba-hamba Tuhan, atau aktivis gereja, bila engkau mau terlibat dalam pelayanan, engkau akan dibekali oleh Tuhan dengan karunia-karunia khusus. Bagaimana kalau dalam perjanjian lama? Itu yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan, mujizat dan keajaiban Tuhan yang akan menyertai kami bila Tuhan mengutus kami untuk melayani pekerjaan Tuhan, mengerjakan semua pekerjaan-Mu apa saja dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayatnya yang kedua dan ketiga. Sampai 4. Ya. Keluaran 4 ayat 2 sampai 4. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkan ke tanah." Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Amin. Musa minta tanda daripada Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Kalau umat yang kepadanya engkau mengutus aku, mereka tanya, tandanya apa? Buatlah ini, kata Tuhan kepada Musa, yaitu lemparkan tongkat. Dan nanti yang kedua, nanti kan kita lihat sebentar, bahwa dia suruh Tuhan masukkan tangannya ke dalam sakunya, dia keluarkan, lihat sudah sakit kusta. Dia masukkan lagi ke dalam sakunya, kemudian dia tarik kembali, sembuh.
itu tanda-tanda mujizat yang harus menyertai engkau, saudara sekalian. Saya bukan katakan engkau tidak bisa menjadi penginjil atau hamba Tuhan atau aktivis gereja dengan begitu saja. Kalau engkau pintar ngomong, biasanya orang bisa percaya. Dan memang harus kita memberitakan Injil itu dengan mulut. Ya, seperti yang saya buat sekarang kepada saudara-saudara sekalian. Tetapi ingatlah bahwa juga orang yang engkau layani itu perlu lihat mujizat Tuhan. Saya ingin mengatakan pada saudara sekalian, sudah diadakan survei ya, pada tahun 70-an, 80-an. Ya, orang yang diselamatkan Tuhan kena debat itu nyaris nol. Biasanya kalau orang debat itu, kemudian kalau dia kalah, dia cari ilmu yang lebih tinggi lagi untuk dapat mengalahkan lawan debatnya itu, terutama debat tentang agama. Oleh karena itu, saya setelah mendengar berita itu, saya tidak pernah mau debat. Kalau ada orang mengajak debat, maka saya berhenti. Saya katakan, maaf, saya tidak mampu untuk berdebat dengan saudara. Lebih baik tidak. Tetapi orang yang bertobat dan percaya, kenapa? Kesembuhan ilahi yang dilepaskan dari kutuk, yang dilepaskan dari ikatan kuasa gelap, jauh lebih banyak. Begitu banyak malahan. Mengapa? Ada 3 hal yang manusia paling takuti. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia ini. 1 ialah manusia takut kepada maut. Jalan kepada maut itu biasanya dengan penyakit. Yang kedua ialah takut kepada dosa. Manusia itu sudah berakar dalam dagingnya, dalam gen dan DNA-nya. Saudara tidak percaya, baca nanti sebentar. Mazmur pasal 50, pasal 51 ayat 7. Itu firman Tuhan katakan, dalam kesalahanku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan yang ditakuti berikutnya ialah kuasa kegelapan. Kita tidak bisa memotong iblis dengan parang, tidak bisa. Menembak iblis dengan pistol, tidak bisa. Jadi itu manusia takut kepadanya. Tetapi kabar baiknya di sini ialah bahwa dengan mujizat-mujizat walaupun sangat banyak, tulah itu sampai 10 diperlukan, tetapi melalui tulah-tulah yang bersangkutan, maka akhirnya pada tulah ke-10 ketika Firaun harus melangkahi jenazah putra mahkotanya, maka dia kemudian melepaskan umat Tuhan pergi, walaupun pura-pura sedikitlah. Setelah itu dia sadar, aduh kita kehilangan tenaga kerja gratis, maka dikejarlah dan kemudian pasukannya mati terbenam di Laut Teberau. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menolong kita dengan ayat ini. Kita perlu punya tanda daripada Tuhan. Ya, contoh yang paling sederhana, orang akan datang ke gerejamu bila orang melihat orang yang sakit pun disembuhkan. Di gereja kami ada orang yang mengalami begitu. Ya, ketika dia sakit, ginjal sudah bocor, kami di sini di Batam dekat dengan negara tetangga, dibawa ke Singapura, dibawa ke Malaysia, tidak juga sembuh. Kemudian bertemu dengan saya kurung dia di gereja, maksudnya disuruh nginap di gereja 1 bulan, hei sembuh. Sekarang dia sudah menjadi pendeta di gereja kami. Dan karunianya apa? Tadi mendoakan orang sakit. Jadi saudara sekalian, kesaksian hidup kita tidak cukup hanya kesaksian begitu saja, tetapi harus disertai dengan tanda ajaib dan mujizat. Di sini kenapa pakai ular? Ya, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawabnya, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Kenapa ular? Sudah lihat? Sudah boleh lihat? Kalau lihat di gambar Firaun, itu di kepalanya begini, itu gambar ular kobra.
Itu sebabnya Tuhan pakai begitu. Kenapa kemudian dalam ayat berikutnya pakai penyakit kusta? Karena penyakit kusta pada waktu itu seperti HIV sekarang, tidak ada obatnya. Dan saudara, kalau sudah pernah melayani di tempat orang sakit kusta, itu saudara akan ngeri melihatnya. Telunjuk bisa buntung, hidung bisa buntung, bibir bisa buntung, kuping bisa hilang karena penyakit kusta. Jadi itu sebabnya yang paling berat, baik menyangkut kuasa kegelapan maupun menyangkut sakit penyakit, itu yang ditunjukkan Tuhan untuk membuktikan kepada Musa bahwa engkau tidak usah takut maju. Maju saja engkau, dan aku menyertai engkau dengan mengalahkan itu tadi, roh ular itu, dan juga mengalahkan penyakit bahkan yang tidak bisa disembuhkan. Itu yang patut kita ingat hari ini. Tuhan akan membekali engkau, wahai para hamba Tuhan muda, dengan karunia-karunia yang luar biasa, yang spesifik, untuk engkau dapat melayani, membuktikan kuasa Tuhan kepada orang yang engkau layani. Bukan maksud saya tujuannya, itu bukan tujuan. Karunia itu sarana untuk kita memenangkan jiwa bagi Yesus. Oleh karena apa? Mujizat terbesar ialah saya yang harusnya masuk neraka, kemudian dibawa balik oleh Tuhan masuk ke surga. Itu mujizat keselamatanlah yang terpenting. Tetapi sarana untuk membawa kita sampai ke sana, membawa orang lain sampai ke sana, itulah dengan mujizat-mujizat seperti yang Musa alami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Berkati kami sekarang dengan firman Tuhan ini. Tuhan, Kau lawat semua jemaat, seluruh pemirsa menyaksikan program ini, terutama hamba-hamba Tuhan, supaya kami dapat mengalami lagi mujizat demi mujizat daripada Tuhan, dan tujuannya adalah untuk membawa banyak orang datang kepada Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.